Film dimulai dengan seorang remaja SMA bernama Mike, yang terbangun dari mimpi buruknya di mana dia mengalami kecelakaan mobil waktu dia masih kecil, bersama ibunya yang meninggal di tempat. Alhasil kaki kanan Mike mengalami luka berat, dan lukanya masih membekas sampai saat ini, sehingga dia sedikit kesulitan untuk berjalan, apalagi untuk berlari. Mike tinggal sendirian di rumah besar milik ayahnya, tapi Mike gak tinggal bersama ayahnya, karena dia harus membuka sebuah tempat usaha di kota lain, yang membuat Mike harus mandiri menjalankan harinya terutama untuk sekolah. Meskipun Mike merasa kesepian, Mike masih ada seorang bestie bernama Kyle, yang kadang baik dan tidak sombong, dan kadang ngeselin orangnya. Mike adalah remaja yang hobi bermain game atau menonton film bersama Kyle, terutama yang bergenre horor, dan mereka mempunyai klub horor di sekolah untuk orang-orang yang suka horor. Gak lupa juga ada seorang cewek yang disuka Mike bernama Kimberly, dan dia adalah tetangga seberangnya Mike, jadi dia kadang-kadang suka ngestalking Kimberly dari jarak jauh dengan menggunakan kamera. Selama ini, Mike mengira kalau Kimberly menganggapnya cuma teman biasa aja, tapi Mike gak mengetahui, kalau ternyata Kimberly sebenarnya juga suka sama Mike dengan melihatnya dari jendela. Di rumah, Mike memiliki sebuah asisten komputer, yang biasa diandalkan Mike untuk menelpon seseorang atau menerima telepon dari seseorang. Suatu hari, Kyle memberitahu tentang game terbaru yang berbeda daripada yang lain bernama Brain Scan, di mana game itu adalah game horor psikopat yang menawarkan pengalaman yang berbeda daripada game yang lain, dengan grafik yang benar-benar mirip seperti di dunia nyata. Gamer akan mengendalikan karakter psikopat untuk menghabisi orang, dan level gamenya akan menyesuaikan tergantung apa yang ada dalam pikiran si gamer, sehingga fantasi dari si gamer itu akan menjadi kenyataan. Tapi Mike meremehkan game itu dengan menyamakan game-game yang pernah dia mainkan. Jadi Kyle mengganti topik dengan membicarakan hubungan Mike dengan Kimberly, dan memberitahu kalau ada cowok lain yang mulai deketin Kimberly. Oleh karena itu Kyle menyarankan Mike untuk segera deketin Kimberly sebelum terlambat. Alhasil Mike menjadi galau, jadi dia menyuruh si asisten komputer untuk menelpon Kimberly, namun tepat sebelum dia bisa mengangkat telepon, Mike pun mematikan teleponnya. Ketika merasa bosan, Mike memutuskan untuk menelpon customer service dari Brainscan, dan mau mengetahui bagaimana gamenya. Oleh karena itu si CS menjelaskan detail dari gamenya, terutama gamenya yang akan menghubungkan pikiran gamer ke dalam dunia game, tapi Mike meremehkan penjelasan dari si CS. Si CS menambahkan kalau Mike udah terpilih untuk menjadi gamer Brainscan, dan ketika Mike mau bertanya sesuatu, teleponnya pun mati duluan. Esok harinya ketika Mike dan Kyle asik menonton film horor psikopat di ruang klub, datang Bapak Kepsek yang langsung menghentikan aktivitas mereka, dan karena dia udah mengetahui kalau ini ulah dari Mike, Pak Kepsek pun langsung meminta Mike untuk ke ruangannya. Pak Kepsek merasa kurang srek melihat klub horor menonton film yang cuma menampilkan kesadisan-kesadisan aja, dengan cerita yang gitu-gitu aja. Oleh karena itu Pak Kepsek pun memutuskan untuk menutup klub horornya Mike secara permanen. Tapi Pak Kepsek memberikan kesempatan untuk membuka klub horornya lagi, jika Mike bisa memberikan film atau game yang mantap, dan setelah Pak Kepsek menilai isi dari film atau game itu memang mantap, dia akan membuka klub horornya kembali. Alhasil Mike gak bisa berkata apa-apa, dan akhirnya dia pun pulang ke rumah dengan motor dalam perasaan kesal. Sesampainya di area tempat tinggalnya, dia melihat seseorang yang meninggal yang lagi diangkut petugas ambulans, dan bertemu dengan seorang detektif bernama Hayden, di mana dia meminta Mike untuk menjauh dari TKP. Setelah mengambil surat-surat dari kotak surat, Mike udah menduga kalau kebanyakan dari surat-surat itu berasal dari ayahnya, namun ternyata ada satu surat dari pihak pembuat game Brainscan yang mengirimkan CD game mereka, dan ini gak diingat Mike kalau dia pernah memesan CD game itu. Jadi Mike cuma menaruh CD game di mejanya, dan lanjut menyetel alat pesan suara, di mana dia mendengar suara ayahnya yang mengabari kalau dia akan pulang ke rumah dalam beberapa hari. Di malam harinya, Mike melihat sebuah acara kumpul-kumpul yang diselenggarakan di rumahnya Kimberly, tapi Mike gak terlalu tertarik untuk menghadiri acaranya, dan lebih tertarik untuk mencoba game Brainscan. Setelah memasukkan CD gamenya ke CD-ROM, Mike menyuruh si asisten komputer untuk menelpon CS-nya game Brainscan, dan juga menyuruh untuk memblokir telepon dari orang lain. Oleh karena itu ketika Kimberly mencoba menelpon Mike untuk menghadiri acara kumpul-kumpul, sambungan teleponnya langsung terputus, dan akhirnya Kimberly pun merasa kecewa.
Sebelum memasuki gamenya, si CS mengingatkan sekali lagi kalau game ini akan mengaitkan pikiran gamer ke dalam dunia game, dengan cara mengirimkan sinyal mata orang yang ada di layar, dan itu akan mengubah realitas dari gamer tersebut. Karena di game horor psikopat ini ada karakter polisinya, gamer diharuskan untuk berusaha menghilangkan berbagai bukti, seperti benda atau saksi mata. Nantinya akan ada time limit atau batas waktu yang akan muncul di layar, jadi gamer harus menghabisi orang sebelum batas waktu itu habis, dan jika misalkan gagal, gamer gak akan diperbolehkan untuk lanjut ke level berikutnya dari 4 level yang ada. Setelah Mike udah siap, mulailah dia menekan tombol play, lalu dia disinari cahaya dari mata orang yang ada di layar terus-menerus, dan akhirnya Mike pun masuk ke dunia game Brain Scan. Setelah mengetahui batas waktu yang dikasih adalah 1 jam, Mike mulai berjalan dalam mode first person, di mana dia tiba di sebuah rumah orang, dan mendengar seorang pemandu yang membantu Mike untuk bisa memasuki ke dalam rumah. Setelah mengambil sebuah pisau di dapur, Mike pergi ke sebuah kamar, di mana dia melihat seorang pria yang lagi tertidur lelap. Si pemandu menyuruh Mike untuk menghabisi pria itu, yang awalnya membuat Mike menjadi ragu untuk melakukannya. Tapi setelah si pemandu menekankan Mike untuk segera menghabisinya, akhirnya dia pun melakukannya dengan menusuk pria itu. Alhasil dia menjadi teriak-teriak, dan membuat si pemandu menjadi ketawa-tawa, sementara si empus cuma bisa melihat majikannya menderita. Awalnya Mike mengira kalau si pria udah habis hidupnya, namun si pemandu menyuruh Mike untuk memastikan si pria memang udah habis hidupnya, dengan cara memotong kakinya. Ternyata pria itu masih hidup dengan langsung terbangun, tapi Mike bisa langsung memingsankannya, dan akhirnya kaki si pria pun putus. Setelah mengambil kaki itu untuk disembunyikan, Mike kembali ke dunia nyata, di mana dia mengalami keringatan, namun merasa sangat puas setelah berhasil menyelesaikan level 1-nya. Setelah melihat rumah Kimberly masih mengadakan acara kumpul-kumpul, Mike gak mau kalah untuk bisa seru-seruan dengan menyetel lagu rock sampai terdengar keras, dan akhirnya dia pun rebahan. Mike kemudian menceritakan pengalaman ketika bermain Brain Scan ke Kyle, dan membuat dia menjadi tertarik untuk bisa bermain Brain Scan juga, tapi Mike berjanji akan meminjamkannya ke Kyle setelah memainkannya beberapa kali. Di saat Mike mau memainkan Brain Scan lagi, tiba-tiba intro gamenya menjadi error, dan membuat Mike menjadi heran dengan apa yang terjadi. Gak lama setelah Mike mendengar suara mobil keluarganya Kimberly yang udah sampai di rumah, Mike memutuskan untuk main ke rumahnya Kimberly. Dan ketika menunggu Kimberly untuk datang, Mike melihat sebuah program berita yang memberitakan tentang insiden pembunuhan pria yang terjadi di dekat rumahnya. Ternyata pria yang habis hidupnya itu merupakan orang yang sama yang dihabisi Mike di Brain Scan, sehingga Mike mulai panik dengan gak jadi ketemuan sama Kimberly, dan akhirnya Mike pun permisi keluar dari rumah. Mike kemudian menonton berita itu lagi di TV rumahnya, di mana dia bisa memastikan kalau pria yang habis hidupnya itu adalah pria yang sama di Brain Scan, setelah dikabarkan kalau kaki pria itu udah putus. Untuk memastikannya lagi, Mike pergi ke rumah korban pria itu, di mana dia melihat situasi lingkungan rumahnya yang sama persis seperti di Brain Scan. Gak lama setelah itu datang si detektif Hayden yang mempertanyakan tujuan kedatangannya Mike. Karena dia berada di dalam garis polisi, jadi detektif Hayden meminta Mike untuk pulang ke rumah. Ketika merasa haus, Mike membuka kulkas untuk meminum sesuatu, tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kaki si pria yang ada di dalam. Ini gak diingat Mike kalau dia pernah menaruh kaki itu, dan di saat dia menjadi marah-marah, tiba-tiba game Brain Scan berjalan dengan sendirinya dengan suara si CS yang memanggil Mike. Setelah dia bertanya apa yang terjadi sebenarnya, si CS menjawab kalau Mike sebenarnya berada di TKP pada saat pembunuhan itu terjadi, dilanjuti dengan gambar orang dari menu game yang keluar dari layar secara ajaib, dan akhirnya dia pun tiba di dunia nyata. Orang itu memberitahu kalau namanya adalah Trickster, dan dengan karakternya yang aneh bercampur serius, dia mengungkapkan kalau Mike itu sebenarnya mengontrol karakter dirinya sendiri di dunia game. Oleh karena itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. Ini membuat Mike bertanya bagaimana Trickster bisa datang ke sini, yang dijawab dia kalau Mike udah mengundangnya, dan memang begitu cara kerjanya dari awal. Mike lalu bertanya siapa yang udah menghabisi pria itu, yang dijawab Trickster kalau Mike sendirilah yang udah menghabisinya, dan Trickster berada di sana ketika Mike putusin kaki si pria itu. Trickster memberitahu kalau ada seorang saksi yang melihat Mike menghabisi si pria itu.
jadi Trickster menyuruh untuk menghabisi saksi itu sebelum Mike ketahuan sama polisi. Jika Mike menolak dengan cara seperti menghabisi Trickster, Mike gak akan bisa, karena Trickster berasal dari dunia game brain scan dan hanya bisa dilihat Mike aja. Alhasil Mike merasa gak percaya kalau game brain scan bisa terhubung dengan dunia nyata, tapi Trickster meyakinkan kalau itu memang beneran terjadi, dan dia gak sabar untuk melihat Mike kembali bermain di level 2. Ini tentu aja ditolak Mike, dan setelah Trickster menghilang, Mike pun pergi ke hutan untuk menyembunyikan kaki si pria itu di dalam tanah. Namun di tengah penggaliannya, datang seekor dogi yang tertarik dengan bau kaki si pria. Jadi si dogi mengambil kaki itu, dan membuat Mike menjadi kerepotan untuk merebut balik kakinya. Tapi setelah Mike memohon-mohon untuk mengembalikan kakinya, si dogi mau menjatuhkan kaki itu, dan akhirnya Mike pun kembali aman untuk sementara waktu. Setelah mengetahui kalau ada orang yang suka lewat di hutan ini, Mike gak jadi untuk menyembunyikan kaki di hutan, dan memutuskan untuk membakar kaki si pria di rumah pada akhirnya. Ketika Mike menunggu kakinya berubah menjadi abu, datang bestinya si Kyle yang membunyikan bel rumah. Oleh karena itu Mike berbohong dengan cukup menjawab seadanya aja di saat Kyle membicarakan tentang pembunuhan si pria, dan gak meminjamkan CD game brain scan ketika Kyle mau meminjamnya. Beberapa waktu kemudian, ada bel rumah yang berbunyi lagi. Jadi Mike pergi untuk melihat siapa tamunya, yang ternyata itu adalah gebetannya si Kimberly. Karena Mike pernah datang ke rumahnya Kimberly sebelumnya, dia bertanya apa tujuan kedatangan Mike pada saat itu, yang dijawab dia kalau dia cuma mau nyontek untuk PR dia aja. Selain itu, kedatangan Kimberly adalah untuk memberikan surat-surat yang belum diambil Mike, dan ternyata salah satu surat itu adalah dari pengembang game brain scan. Alhasil Mike menjadi kaget, oleh karena itu setelah Kimberly pergi dari rumah, Mike pun menjadi marah dengan melempar CD brain scan itu sampai hancur. Tapi itu gak menghentikan Trickster untuk meminta Mike memainkan brain scan lagi, jadi dia memunculkan dirinya di kamar Mike. Dan akhirnya Trickster pun memunculkan CD brain scan level 2 dengan kalimat yang meremehkan Mike. Alhasil dia menjadi tertantang, oleh karena itu setelah memasang kamera video untuk dijadikan sebagai bukti, Mike pun memasuki game brain scan level 2. Namun setelah beberapa waktu, dia menjadi kaget ketika dia melihat batas waktunya udah berkurang banyak, berpikir dia yang udah memainkan gamenya tanpa dia sadari. Alhasil dia menjadi bingung dengan apa yang terjadi di dalam game, jadi dia mencoba untuk menyetel rekaman kamera videonya, yang ternyata dia bergerak sendiri tanpa dia sadari, karena yang dia ingat kalau dia cuma duduk dan gak pergi kemana-mana. Menduga bukti pembunuhannya disimpan di kulkas lagi, Mike mencoba untuk mengetahui isinya, yang ternyata isinya adalah kalung Kyle, sebagai pertanda kalau dialah saksi yang melihat Mike menghabisi si pria di dalam dunia game. Oleh karena itu Mike cepat-cepat menelpon Kyle, tapi yang mengangkatnya ternyata Detektif Hayden yang udah berada di kamarnya Kyle. Jadi di saat Detektif Hayden bertanya siapa ini, Mike bisa memastikan kalau dia udah menghabisi bestinya sendiri, dan akhirnya Mike pun langsung mematikan telepon. Ini mendorong tim Detektif Hayden untuk meningkatkan keamanan di daerah rumahnya Mike. Oleh karena itu mereka mulai lebih menggencarkan untuk mencari bukti, terutama bertanya ke Mike secara langsung, jadi dia berusaha untuk jangan sampai tindakannya ketahuan. Setelah mendapat beberapa jawaban dari Mike, Detektif Hayden dan rekannya keluar dari rumah, di mana mereka mengomentari kalau Mike itu ABG yang kelihatan sangat sad boy. Mereka juga mencurigai beberapa hal setelah berkunjung ke rumahnya Mike, seperti dia yang pernah menelpon beberapa waktu yang lalu, dan banyak abu di perapian yang masih terlihat baru, karena ini adalah musim panas yang bukan waktunya untuk membakar di perapian, oleh karena itu mereka menduga kalau Mike udah membakar sesuatu. Selanjutnya di level 3, Trickster memberitahu kalau Mike gak akan menghabisi orang kali ini, melainkan menghilangkan petunjuk kaki di tanah yang dia tinggalkan di rumah si pria ketika melakukan pembunuhan. Jadi setelah memasuki dunia game, Mike langsung pergi ke rumah si pria, di mana Mike menemukan dan menghilangkan jejak kakinya di tanah, di saat rekannya Detektif Hayden lagi memeriksa berbagai petunjuk yang ada di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Trickster sengaja menelpon si rekan untuk memberitahu kalau ada orang mencurigakan di luar rumah, oleh karena itu si rekan melihat keluar jendela, dan akhirnya Mike pun menjadi ketahuan dengan cepat-cepat menjauh dari rumah. Gak lama setelah itu dia melihat banyak warga yang lagi melakukan patroli untuk mencari si pembunuh di daerah mereka, setelah mereka bekerja sama dengan tim Detektif Hayden.
Jadi Mike berusaha untuk menghindari patroli mereka, tapi setelah menghindari beberapa orang, Mike pun kena tangkap sama salah satu rekannya, Detektif Hayden. Namun gak lama setelah Mike berhasil lolos dari tangkapan si rekan, dia gak sengaja terkena kayu panjang yang menggeser kumpulan batu bata yang banyak di atasnya, dan akhirnya si rekan pun habis setelah terkena timpa dari kumpulan batu bata. Setelah berhasil menjauh dari TKP, Mike bertemu dengan seorang polisi berkumis, tapi dia cuma menyuruh Mike untuk menjauh dari TKP, dan akhirnya dia pun berhasil lolos. Ini membuat Trickster menjadi senang kalau ada seseorang yang habis hidupnya, namun Mike merasa bersalah udah gak sengaja menghabisi seseorang, jadi dia menganggap kalau ini udah bukan sebuah game, melainkan sebuah tindakan kriminal. Tapi Trickster gak terlalu mempedulikannya, dan menyuruh untuk lanjut memainkan level terakhir, karena ada seorang saksi lagi yang harus Mike habisi, yaitu gebetannya Mike, si Kimberly. Alhasil Mike merasa gak tahan untuk bisa berhenti bermain game, dan ketika dia mau menyerahkan diri ke polisi, Trickster menahannya, dan memaksa Mike untuk segera menghabisi Kimberly sebelum Mike ketahuan sama polisi. Setelah berdiam diri memikirkan nasibnya, akhirnya Mike memutuskan untuk menghabisi Kimberly, oleh karena itu setelah masuk ke dunia game, dia pun mulai menyelinap masuk ke kamarnya Kimberly dengan gunting di malam hari. Tapi setelah melihat Kimberly terus dalam waktu yang lama, Mike merasa gak tega untuk menghabisi cewek yang dia taksir, sehingga Trickster menjadi gak tahan untuk melakukannya sendiri, namun Mike menahannya. Dia lalu meminta kebenaran dengan bertanya siapa Trickster sebenarnya, jadi dia mengungkapkan kalau dia ini ternyata adalah sisi jahat dalam pikirannya Mike, tapi ini tentu aja sulit dipercaya dia. Oleh karena itu dia mencoba untuk menghabisi Trickster, namun karena dia gak bisa dilukai, usaha Mike pun menjadi percuma. Ini menjadi kesempatan Trickster untuk menguasai tubuhnya Mike, dengan cara menelan tubuhnya, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam tubuhnya Trickster. Begitu Kimberly melihat Mike udah gak ada, tiba-tiba dia memunculkan dirinya dengan tubuhnya yang udah dikuasai Trickster, dan mau menghabisi Kimberly. Jadi dia berusaha untuk menghentikan Mike dengan ungkapan cinta, dan udah mengetahui kalau Mike memerhatikannya dari jendela selama ini, serta dia sendiri melakukan hal yang serupa juga sebenarnya dengan memfoto Mike dari jarak jauh. Alhasil dia merasa senang kalau Kimberly juga suka dengannya, sehingga penguasaan Trickster menjadi terganggu, dan akhirnya dia pun berpisah dari tubuh Mike. Mike bilang kalau Trickster udah game over, tapi dia masih ada sesuatu mengejutkan untuk Mike dengan membuka pintu, yang ternyata itu adalah Detektif Hayden yang udah menduga kuat kalau Mike lah pelaku pembunuhan si pria di rumah. Ini dikarenakan Detektif Hayden yang pernah menyelinap masuk ke rumahnya Mike untuk mengambil abu, dan ditemukan ada darah dari abu itu yang cocok sama darahnya si pria. Kemudian Detektif Hayden juga memeriksa data telepon masuk yang pernah dia terima di rumahnya Kyle, dan diketahui kalau yang menelponnya berasal dari rumahnya Mike. Jadi itulah bagaimana Detektif Hayden bisa memastikan kalau Mike adalah pelakunya. Mulailah Detektif Hayden menodongkan pistolnya ke arah Mike, yang membuat dia menjadi teriak, dan akhirnya dia pun habis setelah ditembak. Tapi gak lama setelah itu Mike terbangun di kamarnya, di mana dia masih baik-baik aja, dan mendengar pemberitahuan dari Brainscan yang bilang kalau Mike baru aja menamatkan gamenya. Gamenya juga mengingatkan sekali lagi kalau game ini bisa memancarkan sinyal yang kuat sampai bisa mengubah realitas gamer, dan pengembang game berada di sebuah laboratorium yang lagi melakukan eksperimen ke seseorang dalam bentuk game. Setelah Mike melihat acara kumpul-kumpul yang masih berlangsung di rumahnya Kimberly, Mike bisa memastikan kalau semuanya ternyata adalah mimpi, lalu dia gak pernah menghabisi orang, dan gak ada yang namanya Trickster. Ketika Brainscan menawarkan teknik untuk bisa menenangkan diri, Mike menjadi marah-marah dengan menghancurkan CD gamenya, karena si pengembang game yang udah keterlaluan membuat sebuah game sampai keluar batas. Gak lama setelah itu Mike mendengar suara Kyle dari luar rumah, di mana dia memberitahu kalau Brainscan itu adalah game yang memang gak beres. Setelah dia mengetahui gamenya dari berita-berita, bahkan ada berita tentang seorang anak kecil mengalami yang namanya aneurisma, setelah bermain game gak beres itu. Mike kemudian pergi menemui Kimberly di dalam rumahnya, di mana dia lagi bersama cowok yang lagi mencoba ngedeketin Kimberly. Jadi Mike mengajak Kimberly ke dalam sebuah kamar, di mana Mike akhirnya nembak Kimberly gak pakai lama, dan akhirnya dia pun menolak cintanya Mike. Tapi setelah Kimberly pikir-pikir, dia bilang kalau dia akan memikirkan lagi apakah mau menerima cintanya Mike atau tidak,
Namun Kimberly mungkin akan menjawab iya, dan akhirnya Mike pun tersenyum setelah mereka berbagi momen manis. Esok harinya, Mike pergi menemui Bapak Capsek di ruangannya, di mana Mike menunjukkan CD game Brain Scan untuk Pak Capsek mainkan, karena Mike merasa yakin kalau game itu benar-benar mantap untuk dimainkan. Film diakhiri dengan Mike yang melihat kemunculan Trickster sambil ketawa di belakang Pak Capsek, dan akhirnya Trickster pun gak sabar untuk melihat Pak Capsek mengalami mimpi buruk yang sama seperti Mike. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.